Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Endah Sufianawati. Saya guru SDN Mangkomulyo II, calon guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Ngawi. Izinkan saya menyampaikan jurnal refleksi Dwi Mingguan modul 2.3. Jurnal Refleksi Dwi Mingguan Modul 2.3 Coaching. Dalam jurnal refleksi Dwi Mingguan, saya menggunakan model 6, yaitu reporting, responding, relating, rationing, reconstructing, atau 5R. Model refleksi 5M diadaptasi dari model 5R Bain dan kawan-kawan tahun 2002 dalam Ryan dan Ryan tahun 2013. 5M terdiri dari langkah-langkah berikut. Langkah yang pertama adalah reporting. Reporting mendeskripsikan, menceritakan ulang peristiwa yang terjadi. Reporting, aktivitas yang saya lakukan pada minggu ini adalah sesi ruang kolaborasi bersama fasilitator maupun sesi elaborasi pemahaman bersama instruktur, di mana pada sesi-sesi tersebut saya mendapat kesempatan untuk memperdalam pemahaman saya tentang coaching dengan model Tirta, khususnya di sesi kolaborasi bersama fasilitator. Saya bersama rekan-rekan mendapat kesempatan untuk mengasah kemampuan dasar menjadi coach, menjadi coach, dan menjadi pengamat. Langkah kedua, merespon atau responding, menjabarkan tanggapan yang diberikan dalam menghadapi peristiwa yang diceritakan, misalnya melalui pemberian opini, pertanyaan, ataupun tindakan yang diambil saat peristiwa berlangsung. Langkah yang kedua yaitu merespon atau responding. Kami memulai dengan mempelajari kasus yang sudah disediakan di LMS, kemudian membacanya dan mendiskusikannya di bawah bimbingan fasilitator. Disinilah saya mulai memahami kalau sebenarnya proses coaching berawal dari analisa dan eksplorasi teknik yang akan digunakan. Selanjutnya, memberikan waktu dan situasi dengan leluasa kepada coach untuk mengungkapkan masalahnya. Sangat penting juga untuk bisa membantu coach untuk menentukan dan mengenal tujuan coaching. Sebagai seorang calon guru penggerak, harus menguasai keterampilan coaching akan membantu saya dalam proses kolaborasi baik dengan rekan sejawat atau dengan murid. Di sisi lain, dengan menguasai keterampilan coach dapat menambah wawasan memahami proses coaching serta mempraktekkan sebagai coach dan coaching. Selanjutnya, langkah berikutnya adalah relating, mengaitkan atau menghubungkan kaitan antara peristiwa dengan pengetahuan, keterampilan, keyakinan, atau informasi lain yang dimiliki. Ada langkah relating. Sebagai coach, kita harus mempunyai keterampilan dalam memberi
pertanyaan-pertanyaan efektif yang akan diajukan kepada coach untuk menggali permasalahan yang terjadi, dan coach mendengarkan apa yang menjadi keyakinan dan perhatian coach sebagai upaya untuk menciptakan komunikasi asertif dengan coach. Coach menyimak pada saat coach berbicara untuk memahami setiap ucapan yang diucapkan oleh coach serta memberi pemahaman kepada coach tentang pentingnya menyelesaikan masalahnya sendiri dengan potensi coach sendiri. Dalam modul 2 ini sangat berhubungan dari mulai pembelajaran berdiferensiasi, kemudian pembelajaran sosial emosional, dan coaching. Ketiganya saling berhubungan dan sangat penting yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Berikutnya, langkah keempat adalah menganalisis atau reasoning. Menganalisis dengan detail mengapa peristiwa tersebut dapat terjadi, lalu mengambil beberapa perspektif lain, misalnya dari teori atau kejadian lain yang serupa untuk mendukung analisis tersebut. Reasoning. Yang pertama, sebagai coach, tidak hanya menjadi komunikator yang baik, akan tetapi juga harus mampu menuntut coach membuat tindakan serta alternatif jalan yang mungkin dipraktekkan coach dan memberikan dorongan kepada coach untuk memilih ide dan keputusan. Dorongan coach untuk coach dalam menyusun rencana penyelesaian dengan waktu yang tepat, jelas, dan spesifik disesuaikan dengan kebutuhan. Yang kedua, coach juga harus mampu mendorong coach untuk memilih orang yang akan dipercayakannya dalam menyelesaikan masalahnya. Coach juga harus memberikan dorongan kepada coach untuk mempertanggungjawabkan terhadap aksi nyata yang akan diambil dan dijalankan, dan capaian rencana secara spesifik disesuaikan dengan jadwal yang telah dibuatnya. Yang ketiga, begitu juga di ruang elaborasi pemahaman, ada banyak hal yang saya dapatkan terutama di dalam membuat perbedaan antara coach, mentor, dengan konselor, di mana ada saatnya guru harus menjadi konselor sebelum menjadi coach. Yang keempat, yang perlu diperhatikan sebagai seorang coach adalah meyakinkan coach setiap masalah pasti terselesaikan dengan menciptakan keakraban dan kenyamanan, sehingga coach dapat berbagi kisah yang sedang dihadapi. Pendengar aktif haruslah dibangun oleh coach dengan merasakan apa yang dirasa coach dan memposisikan situasi, saling menghargai dan menghormati. Langkah yang kelima yaitu reconstructing atau merancang ulang. Menuliskan rencana alternatif jika menghadapi kejadian serupa di masa mendatang. Reconstructing, rencana alternatif yang akan saya lakukan agar perencanaan berjalan dengan lancar. Yang akan saya lakukan pertama adalah menggunakan model Tirta pada proses coaching. Peran guru sebagai pamong dapat mendampingi murid, menuntut murid dalam mengeksplorasi dirinya dalam menentukan kebutuhan belajar dan strategi dalam memecahkan masalah pada dirinya sendiri.
Dengan melakukan proses coaching dengan model Tirta, murid akan lebih percaya diri dan dapat menemukan kekuatan yang ada dalam dirinya. Sehingga peran guru di sini hanya menggali kekuatan tersebut dan memberikan motivasi serta dukungan kepada murid. Demikianlah jurnal refleksi Dwi Mingguan Modul 2.3. Guru bergerak Indonesia maju. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.